Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Anda jumpa lagi di lensa kita News TV Online bersama saya Malik Suma. Pemirsa, hutan Halmahera kembali memakan korban. Sejak tahun 2014 sampai 2023 sudah 15 kasus korban yang meninggal dalam keadaan mengenaskan atau tidak wajar. Ada apa sesungguhnya di belantara Halmahera itu? Untuk mendalami kasus pembunuhan di hutan Halmahera, kami telah terhubung dengan Kapolres Halmahera Timur, AKBP Setio Agus Hermawan SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Malik. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mas. Iya, Pak Kapolres mungkin bisa menerangkan sedikit soal peristiwa yang terjadi pada 11 Juni 2023 di Kecamatan Maba Selatan. Terima kasih Mas, langsung saja saya jelaskan kepada seluruh pemirsa bahwa untuk kejadian kemarin ya hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di hutan desa Patelai, Maba Utara, bahwa kejadian tersebut berawal dari dua masyarakat desa Patelai berangkat ke kebun di sekitar hutan Patelai. Mereka berangkat ke kebun mereka untuk mengolah kelapa menjadi kopra. Mereka berangkat pada hari Sabtu berdua, yaitu atas nama korban atas nama Muhammad Stengko bersama dengan saksi yaitu Ishak CP. Untuk saudara Ishak CP itu Sabtu sore kembali ke kampung, sementara untuk korban saudara Muhammad Stengko itu bermalam di rumah kebunnya. Kemudian pada pagi hari Minggu sekitar jam 6.30 itu mereka didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan langsung melakukan penganiayaan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan panah, tombak, dan parang. Korban melakukan perlawanan, kemudian terdesak dan berlari sampai ke pinggir sungai. Di pinggir sungai tersebut masih terjadi penganiayaan, akan tetapi terdengar suara bunyi mesin speed, sehingga para pelaku ini langsung menghentikan pengeroyokan tersebut dan melarikan diri ke hutan. Akibat dari pengeroyokan tersebut atau penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di telapak tangan itu berlubang, kemudian juga di lengannya kena luka sabetan parang, kemudian perutnya ada sobek kena tombak. Kemudian untuk kondisi korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Maba dalam kondisi stabil dan hari ini direncanakan untuk melaksanakan operasi karena ada sedikit infeksi, Mas. Iya, itu untuk kondisi apa? daripada motif untuk sampai sekarang ini masih kita dalami, Mas, karena dari keterangan awal korban pun tidak mengenali para pelaku yang melakukan pengeroyokan. Demikian, Mas. Kasus yang sama juga pernah terjadi di 2019 dan 2022. Sudah berapa kasus, Pak, yang terakhir terjadi 11 ini kemarin, 11 Juni kemarin? Ini untuk kasus yang ketiga, Mas. Jadi kasus pertama itu tahun 2019, itu korbannya ada meninggal 2 orang, kemudian tahun 2022 tepatnya bulan Oktober itu satu korban atau satu kejadian dengan satu korban meninggal dunia, satu orang bisa menyelamatkan diri. Jadi total untuk kejadian di daerah hutan Maba ini ada 3 kasus semenjak tahun 2019, Mas. Kemudian untuk penanganannya untuk 2 kasus yang terdahulu yaitu 2019 dan 2022 itu sudah
kita tangani, kemudian para pelaku itu sudah kita tangkap dan sudah berproses di pengadilan. Kemudian untuk yang kasus di 2019 itu sudah putusan tetap, yaitu putusannya seumur hidup. Ya, untuk tersangkanya 4 orang. Kemudian untuk yang tahun 2022 itu tersangkanya 4 orang, 2 orang sudah kami tangkap, kemudian kami amankan dan sudah berproses di pengadilan. Sampai sekarang ini masih tahap persidangan. Yang 2 masih dalam DPO, Mas. Iya, para pelaku-pelaku yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan ini, apakah mereka ini termasuk orang dalam hutan gitu, Pak? Atau suku terkurdir lah di hutan Halmahera Timur? Ya, begini Mas, mohon maaf saya sebelumnya, saya tidak bicara suku ya, karena ini kan perbuatan person ya, yang mengakibatkan orang meninggal dunia ataupun orang luka berat, tapi memang person daripada masyarakat yang dari pedalaman, ya, ataupun masyarakat yang keturunan dari suku dalam. Yang saya contohkan kasus yang 2022 kemarin itu memang keturunan dari suku dalam, tapi sudah menetap dari kecil di satu desa, yaitu Desa Tuku-Tuku. Ya, kemudian mereka pun yang bersangkutan, tersangka ini pun sudah bekerja sebagai accounting di salah satu toko perkreditan. Jadi memang dari suku dalam, tapi sudah menyatu dengan masyarakat dan sudah tinggal di kampung seperti kampung biasa, Mas. Iya, Pak. Ada asumsi dan spekulasi wacana dari masyarakat bahwa suku pedalaman ini merasa terganggu karena ada aktivitas pembongkaran hutan. Apa betul Pak informasi itu? Saya jawab, Mas. Saya kaitkan dengan 2 kasus ya, kasus yang 2019 dengan kasus 2022. Itu memang masyarakat suku dalam, tapi sudah berdomisili menetap lama di satu desa. Jadi sudah seperti masyarakat biasa. Jadi kasus yang tahun 2019 dengan kasus yang tahun 2022 ini ada keterkaitan, Mas. Jadi mohon izin saya jelaskan bahwa untuk kasus yang 2022 itu motifnya adalah karena dendam, karena saudaranya atau orang tuanya menjadi tersangka dan dihukum seumur hidup di Lapas Tidore. Jadi anaknya, saudaranya dendam mau membalas, tetapi membalasnya adalah dengan tidak siapa yang kemarin itu melaporkan, bukan membalas ke orang tersebut, tapi membalasnya dengan ketemu masyarakat di daerah hutan Waci, siapapun itu, mereka menyerang. Jadi membalasnya dengan acak, Mas, bukan membalas dengan melihat siapa yang melaporkan kemudian dibalas, itu enggak, tapi secara acak, membalasnya secara acak gitu, Mas. Jadi terkait masalah pertanyaan adanya masyarakat suku dalam terpinggirkan karena ada kegiatan di bidang kehutanan, sampai saat ini sih belum, Mas, belum ada, dari hasil kami belum ada, karena memang ada beberapa perusahaan di sini, tapi pun perusahaan itu juga memberdayakan masyarakat suku dalam untuk menjadi karyawan, kemudian juga dari perusahaan tersebut memberikan bantuan-bantuan, baik itu sembako, kemudian juga pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lain terhadap masyarakat suku dalam. Termasuk kami juga pun beberapa kali turun ke hutan untuk menemui mereka sambil memberikan bantuan kelengkapan
pakaian dan sembako, sekaligus berkomunikasi dengan mereka terkait kondisi mereka sekarang ini. Dan kami pun dari Polres Kaltim pun sudah membentuk satu desa, ya. Desa itu kita bangunkan rumah, kita bikinkan rumah untuk ditempati oleh masyarakat suku dalam. Jadi satu desa itu memang kita bina untuk komunitas masyarakat suku dalam. Tapi memang ada beberapa dari masyarakat suku dalam ini tidak mau kalau mereka tinggal menetap, Mas. Jadi mereka memang kehidupannya adalah berpindah-pindah. Kita fasilitasi untuk perumahan, untuk tinggal, mereka tidak mau, Mas. Demikian nih, Mas. Ya, berarti bukan karena faktor ada aktivitas untuk apa HPH ya Pak ya, tapi ini murni adalah kriminal. Ya, murni kriminal, Mas. Karena kalau yang 2 kasus itu ya, kalau yang kasus sekarang ini masih kita dalami. Kalau yang 2 kasus itu murni karena unsur dendam. Iya, ini Pak, masyarakat tadi kami sempat wawancarai salah satu anggota DPRD Kaltim. Jadi Ya. masyarakat sekarang merasa khawatirnya agak katakanlah berlebihan dengan adanya Ya. kasus kemarin. Ya, Mereka Mas. enggan lagi untuk ke kebun karena merasa ketidaknyamanan. Nah, Ya. pertanyaannya, apa langkah dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya kasus terakhir 11 Juni kemarin? Terima kasih, Mas. Untuk langkah, kami sudah melaksanakan beberapa langkah dan pembentukan tim. Yang pertama, terkait dampak daripada kejadian kemarin, untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kami menempatkan 15 personil untuk pos di Maba Tengah, di dan sekitarnya, yang dipimpin oleh Pak Kasat Sabara. Dari kemarin siang sudah berangkat di sana, dan memang kami dari awal sudah berkoordinasi dengan Pemda, karena di sana memang belum ada polsek maupun pol subsektor. Kami koordinasi dengan Pemda untuk membuatkan bangunan untuk pos, dan Pemda pun sudah fasilitasi, dan sudah 80% jadi, tapi karena terkait kejadian ini kemarin belum jadi pun anggota sudah menempati untuk pos di sana dalam rangka melaksanakan patroli maupun kegiatan Kamtibmas lainnya. Demikian, Mas. Selain itu juga kami bentuk tim dalam rangka berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian, dan tidak usah terlalu khawatir dengan situasi yang ada, dan masyarakat pun menerima. Alhamdulillah, anggota saya, Pak Kabakop, kemudian Kasat Sirse, Kasat Dintel, dan Kasat Sabara, serta Kapolsek masih ada di desa tersebut untuk berkomunikasi secara kontinu terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat di sana, Mas. Baik, terima kasih AKBP Setio Agus Hermawan, Kapolres Halmahera Timur. Terima Pemirsa, kasih, Mas Mali. kita Sama-sama. jumpa lagi di lensa kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.